Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab At-Tauhid oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita sampai pada bab qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 60. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu syaitan an yudillahum dhalalan ba'idah. Yang artinya, tidakkah engkau wahai Nabi Muhammad memperhatikan kepada orang-orang yang mengaku-ngaku mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan yang diturunkan kepada orang-orang sebelummu? Mereka ingin berhukum kepada taghut dan sungguh mereka diperintah untuk mengkufurinya, dan setan menghendaki untuk dia menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, bab ini masih sambungan dengan bab sebelumnya. Ya, kalau kita baca lagi bab sebelumnya, bab man atau al ulama wal umara fi tahrimi ma ahalallah, bab orang-orang yang mentaati ulama dan umara dalam mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, au tahlili ma harramahu, dan menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, faqad ittakhadhum arbaba, maka orang tersebut menjadikan ulama umara tersebut sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Bab ini, ya, dan sekali lagi dua bab ini masih ada kaitan tentunya dengan bab kitab tauhid, ya, atau dengan kaidah at-tauhid, bahwasanya di antara konsekuensi at-tauhid adalah manusia wajib berhukum dengan hukum Allah dan Rasul. Orang yang telah mengumandangkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, konsekuensinya tadi taat kepada Allah, taat kepada Ar-Rasul.
Atau kalau mau dikatakan ada istilah dari para ulama, dua kalimat syahadat itu ada dua makna tauhid. Asyhadu alla ilaha illallah itu tauhidul ibadah. Tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu tauhidul ittiba. Kita tidak mengikuti siapapun kecuali ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu inti dari dua bab ini, wajibnya mentaati Allah dan Rasul, wajibnya berhukum dengan hukum Allah dan hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah pedoman hidup seorang muslim. Makanya Rasul setiap kali khutbatul hajah, muqaddimah khutbah, entah khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, bahkan khutbah nikah, beliau menanamkan pondasi ini ke dalam diri kaum muslimin, yaitu dengan ungkapan khairul hadisi kitabullah wa khairul huda atau khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita buka kitab Sahih Muslim dalam Kitabul Jum'ah, ya ada bab tentang masalah khutbah Jumat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah SAW idza khataba ihmarat aina wa ala sautuhu washtadda ghadabuhu. Kata Jabir bin Abdullah, Rasul kalau khutbah, di antaranya khutbah Jumat tadi, beliau memerah matanya, keras suaranya, dan beliau kelihatan seperti orang yang marah. Hatta ka'annahu mundirul jais. Bahkan seolah-olah beliau itu memperingatkan umat akan bahaya musuh yang akan menyerang mereka. Kemudian ada tambahan amma ba'du. Kemudian Rasul mengucapkan amma ba'du, kemudian mengatakan tadi fa inna khairal hadisi kitabullah. Sebaik-baik ucapan adalah kitabullah Al-Qur'an. Wa khairul huda atau khairul hadi hadyu Muhammad SAW. Dan sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya tadi, setiap aktivitas, akidah, ibadah, apapun yang dilakukan oleh seorang muslim harus betul-betul berpedoman kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang juga ditekankan dalam dua bab ini. Dan wajib diyakini hukum Allah itu meliputi semua bidang kehidupan manusia. Hukum Allah bukan hanya untuk yang di atas, para pejabat pemerintahan saja, tidak. Setiap muslim wajib berhukum dengan hukum Allah. Tadi baik dalam bab akidah, bidang akidah, wajib berhukum dengan hukum Allah. Makanya Allah berfirman ketika mengisahkan dakwah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah mengatakan, ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyah. Yang artinya Nabi Yusuf berkata kepada dua teman yang dipenjara, wahai dua temanku yang dipenjara, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Tidaklah yang kalian ibadahi selain Allah, melainkan hanya nama-nama yang kalian karang-karang sendiri dan yang dikarang-karang oleh nenek moyang kalian yang tidak Allah turunkan keterangan padanya. Kemudian kata Allah, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Apa hukum Allah? Allah jelaskan dalam lanjutan ayat tadi, amaro alla ta'budu illa iyah. Allah memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ibadah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini hukum Allah dalam bab akidah. Ini hukum Allah dalam bab at-tauhid. Ya, maka wajib setiap muslim muslimah
beribadah hanya kepada Allah, berhukum dengan hukum Allah dalam masalah al-ibadah ataupun dalam masalah al-aqidah. Kalau ada orang-orang yang menyeru untuk beribadah kepada selain Allah, untuk beribadah kepada Rasul, berdoa kepada Rasul, berdoa kepada wali yang telah mati, atau tabaruk dengan kuburan keramat atau kuburan para wali, maka dia tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apalagi dalam bab tabaruk sudah kita lewati sabda Rasul SAW, la'anallahu yahuda wan nasara ittakhadhu kubra masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kubur Nabi mereka sebagai masjid. Ya, di antaranya dengan menjadikan kuburan itu tempat ibadah, tabaruk, ngalap berkah. Ya, bahkan Rasul mengatakan, ya, ketika isi-isi beliau melihat gereja di Habasha waktu itu, ya, Rasul mengatakan, ulai idza mata fihim rajulus saleh awil abru saleh bana ala qabri masjidan. Mereka orang-orang Nasara, kelakuan mereka, kalau ada orang soleh mati di antara mereka, mereka bangun kuburan mereka sebagai masjid. Entah dibangun betulan, ya, bentuknya masjid, atau tadi beribadah ngalah berkah di kuburan tersebut. Apa kata Rasul? Ulaika syiralul khalq. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk, yaitu orang-orang yang tadi ngalah berkah di kuburan-kuburan orang-orang soleh. Rasul yang melarang. Ya, ini adalah hukumnya Allah. Ini adalah hukumnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikuti apa yang diajarkan oleh Rasul SAW. Dan sudah kita lewati, kalaupun ada pendapat fulan dan alam, maka sikap seorang muslim yang bijak mendahulukan firman Allah, mendahulukan sabda Rasul SAW. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perintah Allah, bahwasanya kewajiban setiap muslim dan muslimah untuk berhukum dengan hukum Allah, senantiasa mendahulukan hukum Allah dan Rasul di atas semua hukum manusia, di atas semua pendapat manusia. Makanya bab sebelumnya kan masalah tadi, kalau ada ulama yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah, nggak boleh diikuti. Karena apa? Pendapat ulama bukan dalil. Ulama bisa keliru. Kalau dia mengatakan, ya, mereka lebih tahu daripada kita tentang dalil, maka kita katakan ulama bisa salah. Atau kita tanya kepada mereka, ulama bisa salah ataukah tidak? Ya, kalau dia mengatakan tidak, ya sudah, yang waras ngalah. Yaitu orang yang tidak apa? Waras. Ya, kullu bani Adam khata. Ya, kullun yukhat min qali wa yutrak ila Rasul sallallahu. Setiap ucapan bisa diambil, bisa ditolak kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita lewati ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang berkaitan dengan yushiku antanzil alaikum hijaratan minas sama. Aqulu qala Rasul wa qultum qala Abu Bakar wa Umar. Hampir-hampir turun hujan batu dari langit. Aku mengatakan Rasul bersabda, kalian menentangnya dengan ucapan Abu Bakar wa Umar. Ini ucapan manusia terbaik, ucapan salaf yang paling mulia, tidak boleh dipertentangkan dengan sabda Rasul. Kalau sudah Rasul mengatakan B, siapapun nggak boleh mengatakan A, C, nggak boleh ikut B. Ya, sekali lagi ini yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul. Makanya kalau kita ingat tadi ayat yang dibacakan, ya, tadi dari surat An-Nisa ayat 60. Ayat sebelumnya berarti ayat keberapa? 59. Apa bunyinya? Apa bunyinya yang sangat masyhur? Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara kalian, ulil amri, dan juga para ulama.
Kalau ada yang mengatakan ulama harus ditaati juga, dalilnya ayat tadi. Kita katakan ente jahil murakkab. Karena ayat itu redaksinya ya dibedakan. Ati Allah wa ati Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul mutlak. Gak boleh ada tawar-menawar. Pasti perintah Allah dan Rasulnya benar, gak mungkin salah. Tapi ulil amri, entah itu umaro, entah itu ulama, Allah katakan wa ulil amri minkum. Tidak ada kata-kata ati ulil amri minkum. Artinya taat kepada ulil amri, entah ulama atau umara, harus ditimbang dengan kembali ati Allah wa ati Rasul, kembali kepada hukum Allah, kembali kepada hukum Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Tidak ada kata-kata wa ati ulil amri minkum. Makanya kata ahli tafsir, ulil amri di situ ketaatan kepada mereka muqayyadah, terikat dengan ati Allah wa ati ar-Rasul. Ini sekali lagi yang harus dipahamkan kepada umat Islam. Ucapan kiai, habib, apa namanya ustadz siapapun harus ditimbang dengan qala Allah wa qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu perintah Allah. Ya, sekali lagi ulil amri, baik itu ulama umara seperti dalam bab sebelumnya, harus ditimbang dengan qala Allah wa qala Rasul. Kalau sesuai diikuti, kalau nggak sesuai ditolak siapapun ya ulama atau umara tersebut. Ini adalah pondasi Islam ya, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, berhukum kepada hukum Allah dan hukum Rasul. Dan ini sifat orang-orang yang beriman. Bahkan kata Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian berselisih tentang suatu permasalahan, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Bukan kepada ucapan fulan dan alan, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. In kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairan wa ahsanu ta'wila. Dan itu baik dan akibatnya akan baik. Ini sifat orang yang beriman. Pedoman hidupnya qala Allah, qala Rasul. Firman Allah dan sabda Rasul. Berhukum dengan hukum Allah dan hukum Rasul. Baik dalam tadi masalah akidah ibadah, baik dalam masalah ibadah, ikut ibadahnya Rasul SAW. Ya, kalau ada tadi misalnya ya orang membolehkan tabaruk kepada kuburan orang soleh, Rasul melarang. Seandainya ada ucapan dari salah yang membolehkan, tadi kembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau ada yang mengatakan apakah salah nggak tahu dalil, ya kita katakan apakah Rasul salah? Ya, ketika melarang hal tersebut, dan kita wajib mengetahui, ya individu salaf tidak masuk dari apa kesalahan. Sebagaimana tadi tidak boleh mempertentangkan ucapan Abu Bakar wa Umar dengan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terkadang orang tidak paham, dikira pendapat individu dari salaf itu dalil. Ya, karena sudah kebiasaan dari kecil, dari lahir dicekoki ucapan kiai, ucapan ustadz itu dalil. Ini pembodohan kepada umat. Yang namanya dalil qala Allah wa qala Rasul, ati Allah wa ati Rasul. Fa in tanaza'tu fi syai'in faruddu ilallahi wa Rasul. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnat. Itu yang dikatakan ad-dalil. Itu yang namanya dalil dalam al-Islam. Adapun pendapat fulan dan alat, ya sekali lagi bukan dalil. Yang dalil kalau Allah, kalau Rasul, ya kalau mau ditambahkan ijma, ya bukan individu, pendapat salaf ataupun ulama, ya ijma mereka baru yang apa? Maksum dari kesalahan. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Setelah tadi Allah menyebutkan ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mengembalikan perselisihan mereka kepada Al-Quran dan Sunnah, maka beda dengan orang munafik. Apa ciri orang munafik? Ini yang dibahas oleh penulis yang dijadikan sebagai judul bab firman Allah. Tidakkah engkau Nabi Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengklaim, ini sekali lagi yaz'umun,
Orang yang mengklaim mereka beriman kepada Al-Quran dan kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelum. Ini wajib untuk kita cerdas. Nggak semua yang mengklaim di atas kebenaran pasti benar. Harus apa? Diteliti dulu. Apa yang diucapkan, apa yang ditulis, timbang dengan tadi qala Allah wa qala Rasul. Al-haqqu min rabbik, kebenaran dari Rabbmu, Al-Quran dan Sunnah. Yang sesuai itulah yang benar. Yang nggak sesuai itu batil. Famada ba'dal haqqi lad dolal. Tidaklah setelah kebenaran kecuali kesesatan. Ini kaidah yang dijelaskan dalam Al-Quranul Karim. Banyak orang yang mengklaim. Di antaranya orang munafik. Allah mengatakan orang munafik mereka mengklaim mereka beriman kepada Al-Quran. Tapi ketika ada kasus untuk mereka diwajibkan berhukum dengan hukum Allah, berhukum dengan hukum Rasul, tidak mau. Maunya apa? Pendapat fulan dan alan. Karena apa? Cocok dengan hawa nafsunya. Ini sifat orang munafik. Allah yang mengatakan, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakam ila taghut. Mereka ingin berhukum kepada at-taghut. Kata ulama, taghut di sini yaitu setiap hukum yang menyelisihi hukum Allah dan Rasul. Setiap pendapat yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, ini sekali lagi, orang munafik, mereka tidak mau berhukum dengan hukum Allah dan Rasul meskipun ngaku-ngaku beriman kepada Al-Quranul Karim. Maka demikian pula ada orang yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah, mengaku, tapi nggak semua pengakuan bisa diterima. Alal mudda'i al-bayyinah, wajib bagi yang mengaku menunjukkan bukti. Kalau kelakuannya tadi ngalah berkah di kuburan keramat, perbuatannya syirik bid'ah, ini bukan ahlus sunnah yang sebenarnya. Ini hanya klaim. Ini adalah pengakuan dusta tanpa bukti yang nyata. Sebagaimana ciri orang al-munafiqin. Diminta mana dalilnya? Hanya berpendapat fulan dan alam, tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intinya, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir sekali lagi mengikuti hukum Allah dan hukum Rasul, ittiba kepada apa yang dikatakan oleh Allah, yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam semua bidang kehidupan ini, apalagi dalam bab al-aqidah. Adapun orang munafik tadi, mereka tidak mau kembali kepada hukum Allah, tidak mau kembali kepada hukum Ar-Rasul SAW. Mereka ingin untuk berhukum yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, seperti yang akan disampaikan dalam asar sebagian salaf nanti. Waqad umiru an yakfuru bih. Sungguh mereka diperintah untuk berpaling dari hukum at-taghut. Sekali lagi, at-taghut ini ada dua makna, secara umum dan secara khusus. Adapun secara umum, makna at-taghut seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Taghut adalah setiap hal yang melampaui batasannya, entah dari yang disembah selain Allah. Kalau ada orang yang memang hobinya disembah oleh manusia agar manusia nyembah kepadanya, entah dengan ucapannya, perbuatannya, naudzubillah min dzalik, itu namanya at-taghut. Mewasiatkan kalau nanti dia mati agar mengkeramatkan kuburannya, minta-minta kepadanya, namanya at-taghut. Atau matbu'in, yang diikuti. Seperti tadi, kalau ada seorang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah dan Rasul, semua disuruh untuk mengikuti pendapatnya,
hak atau batil, naudzubillah min dzalik. Ini namanya at-taghut. Ya, atau muta, atau yang ditaati dari pemimpin dan seterusnya. Intinya setiap yang melampaui batas, baik dari yang diibadahi, yang ditaati, atau yang diikuti, itu kata Ibnu Qayyim termasuk at-taghut. Ini makna taghut secara umum. Adapun dalam makna khusus dalam ayat ini, yaitu tadi setiap hukum yang menyelisihi hukum Allah dan Rasulullah SAW. Kemudian kata Allah, wa yuridu syaitan an yudillahum dolalan ba'ida. Setan menginginkan untuk dia menyesatkan mereka dengan kesesatan yang nyata. Allah menamakan setiap yang berpaling atau menyuruh orang berpaling dari hukum Allah dan hukum Rasul, dari Al-Quran dan Sunnah, Allah namakan dengan asyaitan. Ya, innama yuridu syaitan. Ini baik setan dari kalangan manusia ataupun setan dari kalangan al-jin. Sebagaimana firman Allah, minal jinnati wan nas. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh dari kalangan setan, jin, dan manusia yang melawan dakwah tauhid, yang menyuruh orang kepada kesyirikan. Itu kata Allah, ya, syayatinal insi wal jin, setan dari kalangan jin maupun manusia. Kemudian dalam ayat ini Allah ketika memperingatkan manusia hati-hati dari berhukum dengan selain hukum Allah, Allah mengatakan itu adalah bisikan asyaitan. Kemudian yang kedua, Allah mengatakan ya, setan menghendaki menyesatkan manusia. Ya, maka sekali lagi tadi, meskipun dia mengaku kita mengikuti Al-Quran, tapi hanya umdo saja, hanya slogan saja, tapi ketika ada permasalahan, diminta kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, berpaling dari Al-Quran dan Sunnah. Ini sekali lagi adalah kelakuan syaitan untuk menyesatkan manusia. Bahkan Allah menegaskan dengan kata-kata itu dolalan. Ditakkid yudillahum dolalan. Itu betul-betul kesesatan. Yang berpaling dari Al-Quran dan Sunnah itu sesat. Bahkan Allah tegaskan lagi dolalan ba'idah, kesesatan yang jauh. Maka sekali lagi ini bentuk at-tahdzir, peringatan, hati-hati dari orang-orang yang tidak mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itu kelakuan syaitan, itu adalah kesesatan, bahkan kesesatan yang nyata. Bahkan tadi itu ciri orang al-munafiqin. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan ditegaskan dalam ayat selanjutnya. Kalau antum baca ayat selanjutnya 61, wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Apabila mereka diseru untuk berhukum dengan hukum Allah dan Rasul, engkau melihat orang-orang munafik. Sekali lagi ini redaksinya untuk orang munafikin. Apa ciri orang munafikin? Gak mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembalinya kepada ucapan fulan, fulan, alan, dan seterusnya. Karena memang cocok dengan hawa nafsunya. Na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi Allah tegaskan, itu ciri orang al-munafiqin. Dan di antara mereka ahlul bidah. Mereka berpaling dari Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Makanya ahlul bidah, mereka ada penyerupaan dengan al-munafiqun. Makanya ada tulisan dari Syekh Abdul Salam Barjas tentang alul ahwa humul aduwu fahdharhum. Alul ahwa kata beliau adalah musuh-musuh Islam, maka fahdharuhum, maka berhati-hatilah dengan mereka. Dan itu redaksinya ngambil dari ayat surat Al-Munafiqin, humul aduwu fahdharhum qatalahumullah. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kemudian Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah membawakan dalil dari surat Al-Baqarah
ayat ke-11, dan ini sudah kita sampaikan juga metode Ahlussunnah seperti yang dicontohkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Setiap bab qala Allah, qala Rasul. Ini sekali lagi adalah apa? Pedoman. Ini manhaj Ahlussunnah. Dalil kita dalam beragama, dalil kita dalam berakidah adalah qala Allah wa qala Rasul. Kalaupun disebutkan ucapan sebagian salaf itu untuk menegaskan saja, bukan inti daripada ad-dalil. Harus dibedakan mana itu yang merupakan pondasi sebagai dalil dan mana yang sebagai penguat saja. Sekali lagi, ucapan sebagian salaf itu bukan dalil. Qaulul alim yustadallu lahu wa la yustadallu bihi. Ucapan orang alim, pendapat orang alim itu dimintai mana dalilnya, dan dia bukan dalil. Ucapan alim bukan dalil, bahkan dimintai mana dalilnya. Ditimbang lagi dengan ad-dalil qala Allah wa qala ar-rasul. Baik, kemudian dibawakan lagi firman Allah yang berkaitan dengan orang-orang munafikin. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada orang munafikin, jangan membuat kerusakan di atas muka bumi, mereka mengatakan innama nahnu muslihun. Kami itu yang memperbaiki. Hanya klaim semata, hanya sekedar pengakuan, propaganda semata. Padahal tadi ketika mereka diperintah kembali kepada hukum Allah dan Rasulnya, mereka tidak mau mengikuti qala Allah wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi, jangan pernah tertipu dengan propaganda seindah apapun. Apalagi Rasul mengatakan inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya dalam retorika itu ada sihirnya. Ahlul bidah, para penyesat umat, terkadang retorikanya indah padahal penuh dengan racun berbisa. Maka seorang muslimah harus betul-betul cerdas. Ucapan tadi siapapun ditimbang mana dalilnya, qala Allahnya mana, qala Rasulnya mana. Sekali lagi, ini yang harus betul-betul dijadikan dasar ataupun manhaj dalam kita beragama. Kemudian ma'asal muslimin, kata para ulama, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Kerusakan atau merusak ada dua maknanya. Merusak yang betul-betul kelihatan bentuk kerusakannya. Ada yang abstrak. Contoh yang mungkin kita sudah banyak mendengar atau mungkin menyaksikan di media, kerusakan hutan bagaimana akibat dari ulah tangan manusia. Itu merusak. Namun ada yang lebih parah lagi, yang nggak kelihatan, namun itu lebih merusak daripada merusak hutan tersebut. Apa itu? Asyirku wal bid'ah wal ma'asi. Yaitu kesyirikan, kebid'ahan, kesesatan, penyimpangan. Itu adalah bentuk merusak di atas muka bumi yang paling parah. Inna syirka la dzulmun azim walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatana alaihim barakatim minas samai wal ardi. Seandainya penduduk negeri itu beriman bertakwa, akan kami bukakan barokah dari langit dan bumi. Tapi ketika orang itu jauh dari at-tauhid, maka bencana musibah. Apa sebab bencana musibah? Yaitu tadi tidak at-tauhid, tidak bertauhid kepada Allah alias berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat selanjutnya kalau kita baca lagi surat Al-A'raf 56, Allah berfirman wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian merusak di atas muka bumi setelah diperbaiki. Kata Abul Aliyah dari kalangan tabi'in, arti la tusidu fil ardi la ta'sullaha fil ardi. Jangan memaksiati Allah di atas muka bumi ini. Li'anna man asallaha fil ardi au amara bimaksiatillah
faqad afsada fil ard. Kata Abul Aliyah, jangan kalian bermaksiat kepada Allah di atas muka bumi, karena kerusakan bumi itu sebabnya adalah maksiat kepada Allah atau memerintahkan kepada maksiat. Sekali lagi, kalau maksiat saja itu bentuk merusak di atas muka bumi, apalagi syirik dan bid'ah. Ya, maka mereka-mereka yang menyuruh manusia beribadah kepada wali yang telah mati, beribadah kepada kuburan-kuburan keramat, yang menyuruh orang kepada kesesatan kebid'ahan, pada hakikatnya mereka lah ya para perusak di atas muka bumi ini. Ya, sekali lagi, kalau maksiat saja mendatangkan kerusakan, apalagi syirik dan bid'ah. Inna syirka la dzulmun adzim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena sebab dosa-dosa manusia. Ya, rusaknya lautan, daratan, kata Allah, karena dosa-dosa manusia. Dan kita sudah tahu bersama, dosa yang paling dosa, inna syirka la dzulmun adzim, penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian ayat selanjutnya, surat Al-Maidah ayat 50, Allah berfirman, afa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Ini sekali lagi menegaskan kembali inti bab ya, atau inti dua bab yang kita pelajari di sini, yaitu wajibnya berhukum dengan hukum Allah, dan hukum Allah mencakup semua bidang kehidupan manusia. Hukum dalam ibadah, hukum dalam akidah, hukum dalam muamalah, hukum dalam masalah al-hudud, semua wajib berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak berhukum dengan hukum Allah, artinya dia berhukum dengan hukum jahiliyah yang penuh dengan kejahilan. Ya, sekali lagi, ini adalah celaan bagi orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Dan sudah kita jelaskan insyaallah perincian hukum yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Sebagaimana dalam firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Allah menyebutkan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir, bisa fasik, bisa zalim. Enggak ya langsung dikatakan murtad, kafir. Secara mutlak ada perinciannya, Allah yang memperinci tadi. Dan itu yang juga diucapkan oleh para al-ulama, di antaranya Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi. Kalau orang itu meyakini hukum Allah tidak relevan dengan zaman, ya, kalau ada yang mengatakan hukum Allah sudah kadaluarsa, tidak bisa digunakan di zaman modern ini, maka kafir, murtad. Meskipun harus ada perincian secara apa? Pengkafiran secara individu. Barangkali orangnya ODGJ, ya orangnya apa? Gila, maka apa? Ini beda pembahasannya. Kalau ada yang mengatakan hukum Barat sama dengan hukum Islam, itu juga sama. Secara hukum umum, ya, dia bisa murtad dari al-Islam, atau dia menghalalkan untuk berhukum dengan selain ya hukum Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dia meyakini hukum Islam yang terbaik, hukum Allah dan Rasulnya yang terbaik, ya, namun karena mungkin ada uang riswah suap, ya, atau mungkin karena ingin mendapatkan kedudukan, ini beda lagi hukumnya. Dia fasik, ya, dia apa? Berbuat dosa. Sebagaimana pelaku maksiat, kalau orang itu minum minuman keras, dalam hatinya merasa salah, pelaku maksiat kefasikan. Namun kalau dia mengatakan khamar, minuman keras, halal, ini murtad dari apa? Al-Islam. Ada perinciannya. Namun intinya sekali lagi, haram berhukum dengan selain hukum Allah dan hukumnya Rasul. Dan tadi ya, ini berkaitan bukan hanya dalam bidang pemerintahan saja, namun juga dalam masalah tadi. Kalau ada pendapat ulama jelas-jelas bertentangan dengan ya hukum Allah dan Rasul, wajib ditinggalkan. Misalnya, dan ini terjadi, ada pendapat ulama yang mengatakan boleh perempuan menikah tanpa wali. Ya, ada pendapat-pendapat fuqaha yang nyeleneh-nyeleneh, itu ada.
Ini membuktikan bahwa mereka tidak masuk meskipun mereka ada udzur syar'i. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Raf'ul Malam A'immatil A'lam. Bisa jadi belum sampai kepada mereka hadis Rasul. Apalagi di zaman itu nggak semudah yang sekarang ini. Klik satu hadis muncul banyak riwayat. Dulu harus 1 bulan perjalanan. Bisa jadi belum sampai hadis itu kepada seorang alim tadi. Maka dia berfatwa sesuai dengan ilmunya. Dia keliru. Kekeliruannya tidak boleh diikuti. Ya, namun kita berikan udzur kepada seorang alim tadi. Ya, seperti tadi misalnya kalau ada seorang alim mengatakan boleh perempuan menikah tanpa wali, maka kita katakan itu pendapat yang salah. Karena apa? Bertentangan dengan sabda Rasul, la nikaha illa biwali. Tidak sah pernikahan tanpa adanya wali. Kalau misalnya ada, ya seandainya ada dari salaf membolehkan kudeta terhadap pemimpin, itu ada salaf mengkudeta pemimpin. Kita katakan Rasul mengharamkan, Rasul melarang. Wa alla nunazi al-amru ahlahu. Kata Ubadah bin Samit, kami dilarang oleh Rasul mengkudeta pemimpin muslim. Ya, maka sekali lagi kalau kita masih menyadari kita itu bersyahadat wa anna Muhammadar Rasulullah, maka ikutilah sabda Rasul. Maka ucapan siapapun harus ditimbang dengan sabda Rasul. Ya, sekali lagi, kalaupun ada dari salaf yang membolehkan tadi kudeta terhadap pemimpin muslim, seandainya ada, kita katakan itu salah. Kenapa? Karena Rasul yang melarang. Dan Allah mengatakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang yang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taban lima jitu bih. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa saya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku ajarkan. Kalau Imam Nawawi berkata hadis ini sahih, meskipun yang rajih hadis ini tidak sahih. Namun sudah ada ayat yang semakna dengan hadis yang lemah ini, yaitu firman Allah dalam surat An-Nisa 65. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertanyaan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.